Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi pembaca koran Babel Pos dan pembaca babelpos.co di mana saja berada. Pagi ini kami berada di Sungai Liat, berkunjung ke kota ini. Kita akan berbicara tentang donor darah dalam bingkai Geraha Pena bincang-bincang kritis tapi santai. Telah hadir bersama kami Ketua Komunitas Pendonor Darah Kabupaten Bangka, Bung, saya panggil Bung ya, Ahmad Arianto ataupun yang dikenal dengan Kinoy. Dan juga ada Bang Ketua BKPM RI Kabupaten Bangka, Bang Hari Subari. Nah, salam tangguh, sehat selalu kita bersama. Amin. Amin. Nah, kita akan bicara tentang donor darah di masa pandemi ini. Seperti apa donor darah di Kabupaten Bangka khususnya berjalan, dan kita akan tanya dulu sama Bung Kinoy. Ya. Bung, komunitas pecinta pendonor darah, sebenarnya KPD ini lembaga apa sehingga bisa terbentuk dan melakukan kegiatan-kegiatan donor darah? KPD adalah salah satu kegiatan sosial yang khusus untuk menanggulangi masalah donor darah. KPD ini terbentuk sekitar 2009 dan 2009, dari situ sudah hampir 11 tahun ya. 11 tahun. Jadi kami terbentuk awalnya cuman sekedar tongkrongan di mana kami tongkrongan warkop. Di situ kami bermula kumpul, dan kebetulan di tempat tongkrongan itu adalah pendonor-pendonor. Bermula dari obrolan para pendonor darah di tempat tongkrongan. Kemudian salah satu dari teman kami berinisiatif untuk membentuk ini, dan itu diserahkan kepada saya untuk mengurusnya. Kalau sampai sekarang anggota KPD di Bangka ini sudah ada berapa? Menurut yang tercatat sih ada sekitar 500-an, tapi ada di luar itu. Di luar itu ada teman-teman yang nggak mau gabung di grup WA, yang individu. Nah, itu bisa kita panggil, kurang lebih antara 700 sampai 800-an. Jadi ada 500 orang yang anggota tetap. Anggota tetap ya, berarti mereka ini pendonor aktif. Iya. Untuk di Kabupaten Bangka. Iya. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan darah ini terus-menerus ada. Kalau berita tentang stok darah kurang, stok darah tidak ada, itu sudah biasa. Sudah sangat biasa dan bukan sebuah berita lagi. Iya, iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya mungkin, bagaimana KPD memanggil, misalnya ada yang butuh darah, kemudian memanggil pendonor ini supaya bisa memenuhi permintaan darah saat itu juga. Iya, yang pertama sih via grup WA. Via grup WA. Kita share siapa nama pasiennya, alamatnya, golongan darah, kebutuhannya, di rumah sakit mana, semua lengkap, datanya harus lengkap. Kita share. Kedua, kita japri. Kita japri teman-teman juga. Dan ketiga, kita minta pihak keluarganya juga. Pihak keluarga. Kan ada anaknya, mungkin jadi ada kalau saudaranya. saat itu ada permintaan, apakah bisa terpenuhi? Untuk saat ini hampir sekitar 80% terpenuhi. Bung Hari, mungkin ke Bung Hari. BKPMI sendiri, ya yang saya lihat, yang saya baca di media ya, terlihat cukup peduli lah dengan kegiatan pendonor darah ini. Mungkin punya tanggapan sendiri terhadap kehadiran komunitas pendonor darah ini seperti apa? Ya. Karena BKPM ini melihatnya seperti apa? Kita melihat keberadaan KPD ini luar biasa ya. Saya tahu teman-teman di KPD ini hampir 24 jam mereka standby di PMI untuk mengantisipasi kalau ada pasien yang membutuhkan darah.
Jadi kemarin berpijak dari kepedulian dengan sesama, karena kan salah satu lembaga BKPM ini ada yang namanya Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Kesehatan Masyarakat. Nah itu kami sinergikan dengan KPD kemarin, yang daripada kita bergerak sendiri kan, dakwah ini tidak bisa gerak sendiri, kami bersinergi dengan KPD, di mana kita, pangsa pasar kita adalah pemuda remaja masjid yang awalnya takut donor. Akhirnya kita mengedukasi mereka dibantu dengan teman-teman KPD, dan alhamdulillah saat ini kita punya subjek sendiri jika ingin berdonor. Kalau memang KPD cari siapa yang akan berdonor, kita juga mencari lewat jaringan remaja masjid, dan alhamdulillah sudah banyak yang berani donor saat ini. Alhamdulillah. Untuk menjadi pendonor itu gampang atau susah? Mungkin ke Bang Ina. Sebenarnya sih ya gimana ya, mudah sih, untuk syaratnya berani, itu aja. Harus berani. Kalau nggak berani itu bisa bikin dia ngedon sendirinya. Itu tapi kan tidak hanya berani, ada syarat tertentu juga, misalnya iya, habis itu baru dicek kan darahnya, baru ketahuan. Ataupun tidak suka begadang. Perokok juga nggak masalah. Yang kalau penting dari segi kesehatan apa saja mungkin syarat? Ya, pertama sih syarat-syarat untuk donor. Ya, kita harus bebas HIV. Bebas HIV. Terus bebas corona. Enggak juga sih. Terus hepatitis, malaria, termasuk tipes. Di masa pandemi ini ya, mungkin yang saya baca ada ketakutan sendiri untuk individu ataupun orang untuk berdonor ataupun mendonorkan darah. Bahkan ada orang yang sudah antipati ataupun sudah merasa takut untuk mendekati rumah sakit atau PMI seperti itu pada pandemi ini. Apakah dirasakan juga oleh KPD bahwa ada hambatan sendatan dalam donor darah di masa pandemi COVID-19 ini? Tidak bisa kita pungkiri sih, memang ada cuman ya? Sekitar 20% penurunan. 20%? Karena posisi PMI-nya berjauhan dengan rumah sakit, jadi ada timbal baliknya kita di situ. Oh, jauh dari rumah sakit, jauh dari pasien, tidak ketemu pasien atau keluarga pasien. Jadi mengatasi ketakutan ataupun hambatan pada masa pandemi ini seperti apa yang dilakukan oleh KPD? Ya, kami bersama PKPMI kemarin kan sering mengadakan donor massal di tempat-tempat yang zona hijau. Oh iya. Mungkin Bang Hari. Ya. Terakhir saya baca ikut donor darah di Belinyu. Ya. Apa yang dirasakan oleh BKPM RI setelah melihat orang banyak donor darah seperti itu kan, ataupun ada rasa lega, seperti apa BKPM RI memandang kegiatan donor darah seperti ini? Ya. Jadi sebelum di Belinyu itu adalah kegiatan yang tertunda sebenarnya. Tertunda, sudah memprogram itu sekitar 3 bulan yang lalu ya Bang Tino ya. Karena kemarin di Belinyu masukin zona merah, akhirnya tidak dapat izin, baru tertunda. Sebelum Belinyu itu kita kemarin ada di Riau Suli, kemudian di Bakam, di Mendo Barat juga ini waiting list ini, karena tertunda juga. Program ini kan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Kita tahu bagaimana pasien kadang-kadang sulit, sedih kalau begitu berurusan dengan keperluan darah keluarga yang bersangkutan. Nah, begitu kita adakan program ini dengan KPD, banyak yang mendaftarkan diri, kemudian begitu di screening banyak yang bisa ikut berdonor. Kita lega, bahagia, dan terharu. Karena sebenarnya masyarakat kita ini kalau semangat untuk membantu sesama ini tinggi sekali. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi dan memudahkan akses mereka, sehingga mereka juga merasa tidak perlu repot-repot. Kalau donor kan tidak mesti ke Sungai Liat ya. Jadi kita jemput bola. Dan alhamdulillah target yang kami canang itu benar tidak tinggi-tinggi amat. Kita canangkan 40, tercapai 70. Luar biasa, ada kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita dalam hal ini. Apalagi Belinyu ini salah satu kecamatan yang membutuhkan darahnya cukup banyak. Karena di sana ada penyandang thalassemia yang berapa? 4, 5 ya? Saya pikir ya? 3 ya? Tiga ada 3 orang penyandang thalassemia yang butuh darah setiap saat. Sebulannya sampai 3 kali 4 kali ya yang butuh darah. 3 kantong 4 kantong. Gitu. Mungkin punya pengalaman yang
cukup menyedihkan ataupun pengalaman yang ketika tidak bisa memenuhi permintaan darah? Ada tidak pengalaman seperti itu? Ya, pengalaman sih ada sih. Kebanyakan kita kecewa lah, kecewa. Terutama kepada keluarga pasien. Kenapa nggak ikutan donor? Andai kata keluarga kita sendiri, kita bantu donor juga. Kami cuma hanya membantu. Mungkin separuhnya kami yang bantu, selebihnya dari pihak keluarga. Tapi kebanyakan pihak keluarga belum menyadari itu. Kenapa mesti minta tolong kepada orang lain kalau kita juga ada keluarga? Gitu. Jadi donor yang paling tepat itu adalah dari keluarga ini. Pihak Kenapa? keluarga pertama. Karena itu keluarga kita yang sakit. Kenapa banyak- mesti orang lain yang Tapi menolong? banyak yang tidak berani. Tidak atau berani karena belum pernah mencoba. belum pernah mencoba. Iya. Selama ini kan mindsetnya donor itu sakit. Saya belum pernah untuk mencoba donor darah. Oh iya, dicoba, Pak. Belum pernah. Dicoba. Dan saya merasa bahwa saya tidak layak darah saya negatif untuk ini. Karena mungkin ya punya malaria, seperti itu kan, suka begadang, kopi kuat, merokok kuat seperti itu kan. Apa sih manfaat dari donor darah ini sebenarnya baik terutama bagi pendonor? Mungkin Bung Hari bisa memberi tahu kita atau nanti ditambahkan oleh Kinoy. Yang pertama, kita bisa memastikan bahwa kita sehat. Karena sebelum donor itu kita di screening dulu, Pak. Kita dicek HB, kita dicek ada penyakit dalam bawaan tidak, yang seperti itu segala Mungkin macam. orang takut donor darah itu takut ketahuan penyakit. Itu kalau itu masalah lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan membantu orang. Di dalam semangat kami sebagai aktivis daerah ini, saya selalu menekankan kepada kader kami, in ahsantum wa in asatum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya jika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, insya Allah kita akan dibalas dengan kebaikan oleh orang lain. Itu artinya. Itu yang selalu kami tanamkan kepada kader-kader kita. Di saat kita tidak punya duit untuk berderma, nah kita punya darah loh untuk disumbangkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Dan itu lebih dari sekedar dana, sekedar duit. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Kami bisa kenal dengan Bang Pino, dengan kawan-kawan lain. Artinya kita punya relasi kan, punya relasi. Ya, kalau kata istilah orang tua kan, satu musuh terlalu banyak, satu kawan terasa dikit. Alhamdulillah begitu aktif di kegiatan ini, kita punya banyak teman akhirnya. Dan mungkin suatu saat ketika kita membantu keluarga korban yang membutuhkan darah, insya Allah nanti kita yakini saja jika keluarga kita yang membutuhkan darah akan mudah urusannya. Ya, Lebih mudah orang lain. nasib dan kita tidak tahu nasib ke depan Ya, seperti benar. apa ya. Iya. Mungkin bukan kita, mungkin ya Keluarga dekat mohon dan segala maaf macam lain lah. keluarga lah seperti itu nanti kan. Mungkin bisa menambahkan Ya, apa sih bagaimana? manfaat donor darah ini? Mungkin dari segi kesehatan lah mungkin. Manfaatnya sih kita pertama sirkulasi darah kita berganti. Di saat kita keluarin dan itu akan tumbuh lagi sel-sel darah baru. Dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Itu aja, Pak. Saya sih punya pengalaman ketika orang tua yang membutuhkan darah kan. Orang tua jauh kan, saya kan di sini merantau seperti itu. Bingung gitu, bagaimana mencari darah. PMI kosong katanya kan. Biasa kalau PMI kosong. Akhirnya setelah di-share di lewat media sosial, bertemulah dengan para pendonor-pendonor ini yang siap membantu. Bahkan saat itu hujan, mereka dengan sepeda motor pun datang untuk transfusi darah seperti itu. Sering. Nah ini yang membuat kisah-kisah haru seperti itu. Pernah terjadi di Bangka seperti itu. Misalnya lagi petir, orang butuh darah, datanglah dengan pakai motor seperti itu. Pernah sih sering kayak gitu sering nih. Kalau apalagi pasien mau melahirkan atau operasi sesar, itu harus disediakan. Jadi gimana caranya? Atau kita jemput ke rumah yang pendonor atau pendonornya dengan sukarela datang. Itu banyak. Di sini banyak, lebih tinggi kesadaran. Nah ini Untuk mungkin yang menolong. di luar keikhlasan donor darah nih. Ah. Ada tidak orang yang mungkin ya maaf ya, bukan menuduh ini. Pendonor yang berbisnis seperti itu. Ah, itu Bang Gino. Nah, Ini sering mengalami. Kami 2009 itu terbentuk gara-gara itu. Oh iya. Setiap keluarga yang membutuhkan darah itu terkena tarif. Satu kampelnya berapa? Saat itu berapa 2009? Ada yang 1 juta, ada yang 500. Per kantong? Iya.
Itu di luar resmi ya? Di luar resmi. Kami sebut aja mafia darah. Itu mafia darah. Dari situ kami terbentuk gimana caranya untuk menghentikan mereka. Alhamdulillah sekarang kami cuma mampu untuk memperkecil ruang kerja mereka. Alhamdulillahnya di situ. Oke, Bung Ari, mungkin di saat prokes ini donor darah masih lah kita lakukan ya. Tetap. Mungkin panitia juga sudah mewanti-wanti seperti itu kan. Seperti apa kegiatan donor darah pada masa prokes ini? Yang pasti kita mendukung upaya pemerintah ya untuk bagaimana membatasi pergerakan virus ini. Di setiap kegiatan donor darah massa yang kami laksanakan, prokes itu tetap kami kedepankan. Memakai masker. Ya, kita menyiapkan cuci tangan, Membagi terus masker. semua pendonor yang hadir, baik pendonor dan segala macam itu menggunakan masker. Terus yang ketiga, jika dalam kondisi sakit, kita himbau untuk tidak melakukan donor darah. Jangan memaksakan diri lah ke sini. Itu yang coba kita sampaikan kepada teman-teman di lapangan. Kalau dari mungkin seperti apa yang harus dilakukan oleh para pendonor saat masa pandemi ini? Ya, kita tetap jaga 3M-nya. Terus buat teman-teman ya sama kayak Bung Hari, kalau tidak merasa sehat janganlah ikut donor, biar kita cari yang pendonor lainnya. Itu aja, Pak. Nah, mungkin ini kita di penghujung ya. Ya. Di masa pandemi ini kita mungkin darah itu tetap dibutuhkan. Darah itu tetap dibutuhkan. Pendonor juga harus tetap melakukan kegiatannya. Nah, untuk di 2001 nanti, seperti apa yang bakal dilakukan oleh KPD maupun BKPRRI sendiri? Kita tidak tahu apakah COVID ini akan pergi secepatnya ataupun masih tetap bertahan tinggal di Indonesia. Di 2001, apa yang bakal dilakukan? Menurut saya sih pertama kita harus cari pendonor pemula lebih banyak. Pendonor pemula dan pendonor Lebih baru. banyak. Pendonor baru itu lebih banyak. Kedua, kita maunya sering-sering adakan donor massal, terutama untuk di desa-desa di luar kecamatan Sungaliat. Sampai ke desa ya? Sampai ke desa-desa. Itu aja program ke depan. Mungkin dari BKPRRI? Kalau kami satu saja yang sudah kami programkan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, khususnya kader-kader untuk mendonor darah ini. Karena kan kadang-kadang informasi ini tidak tersampaikan ke bawah. Jadi kepada kader-kader BKPRRI, remaja masjid sebagai pendonor mula, nanti kita mencoba mengedukasi bahwa tidaklah rugi kita berdonor darah, malah banyak manfaatnya bagi kita semua. Dan itu sudah kami buktikan di kalangan pengurus kami. Kami yang menjadi contoh untuk berdonor darah dan diikuti oleh teman-teman yang lain. Yep. Terima kasih mungkin Bung Kinoy, Pak Hari, Siap. pemirsa pembaca Bubble Post dan bubblepost.co. Di masa pandemi ini kebutuhan darah tidak berkurang, bahkan mungkin bisa jadi meningkat. Para pendonor tetap saja melakukan kerja ikhlas mereka untuk mendonorkan darah. Dan di masa pandemi ini juga kita akan terus menjaga kesehatan. Caranya adalah dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya pikir cukup dulu kegiatan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi dan salam tangguh. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.